Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allazi ja'alakum hala'ifal ar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan manusia dengan sempurna, menjadikannya sebagai khalifah, berinteraksi sosial di dalam melaksanakan peran kehalifaan. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus suri teladan di dalam berbagai aktivitas kehidupan di permukaan bumi ini, baik di dalam melaksanakan ibadah ritual maupun di dalam melaksanakan muamalah, berinteraksi sosial, berinteraksi dengan alam semesta ini. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada puasa yang ke-28. Mudah-mudahan saja puasa kita mulai dari hari pertama sampai hari ini sudah memberikan tanda-tanda di dalam diri kita ketercapaian tujuan pelaksanaan ibadah puasa dan amalia-amalia lainnya di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, kita sudah sampai pada pembahasan kajian Ramadan Ulul Albab sesi yang ke-28. Pada sesi sebelumnya kita membahas visi ketakwaan kita dari dimensi pendekatan kepada Allah atau dimensi hablum minallah. Kita dilatih bagaimana meningkatkan frekuensi hubungan kita dengan Allah selama Ramadan sebagai proses jalan untuk menuju pada menggenggam visi ketakwaan kita. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita berbicara ketakwaan sebagai buah dari amalan-amalan soleh, itu tidak terlepas dari 3 dimensi. Yang umum dibahas hanya 2 dimensi, yaitu dimensi bagaimana amalan-amalan soleh yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah. Kemudian kedua, bagaimana amalan-amalan soleh kita yang berkaitan dengan hubungan kemanusiaan, hablum minan nas. Saya mencoba menambah satu, bagaimana amalan-amalan soleh kita yang berkaitan dengan hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan alam semesta ini, bagaimana kita berperilaku baik terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah di luar
Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, pada sesi ini kita akan membahas dimensi ketakwaan yang kedua, yaitu hubungan sosial kemanusiaan atau hablum minan nas. Ini sangat penting karena terkadang kita lolos di dalam bagaimana menata kehidupan dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, mencoba memperbaiki amalan-amalan ritual kita, tetapi tidak mudah kita lolos di dalam bagaimana menata kehidupan sosial kita. Ayat yang saya bacakan tadi sebagai mukaddimah, Allah menyampaikan bahwa manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menghasilkan keturunan menjadi masyarakat yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar saling kenal mengenal, lita'arafu. Dan sesungguhnya yang paling mulia di dalam kehidupan sosial itu adalah manusia yang bisa menduduki predikat ketakwaan. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kehadiran manusia pun berasal dari pasangan suami istri. Kita hadir sudah diawali dengan adanya interaksi sosial yang paling sederhana, suami istri, kemudian melahirkan keturunan, melahirkan anak cucu, lahirlah kehidupan sosial yang lebih kompleks lagi, menjadi masyarakat, menjadi berbangsa, bernegara, bersuku bangsa. Nah, di dalam kehidupan disinilah berlaku aturan-aturan yang terkait dengan hak dan kewajiban. Kepatuhan terhadap aturan-aturan yang terkait dengan hak dan kewajiban, inilah jalan untuk bagaimana merebut visi ketakwaan melalui dimensi sosial. Mulai dari hubungan yang sederhana tadi, suami istri, disitulah sudah berlaku hak seorang suami dan kewajiban seorang suami, hak seorang istri dan kewajiban seorang istri, sampai nanti bagaimana hak seorang anak terhadap orang tua, dan bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Betapa banyak yang sudah diatur dalam Al-Quran. Hubungan ibu dengan bapak, hubungan orang tua dengan anak. Antara lain yang difirmankan oleh Allah di dalam surah 46 ayat ke-15, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Di surah 31 ayat 14, Allah juga sudah menyampaikan, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Anishkurli wali walidaika. Dilarang seorang anak besar suaranya membentak orang tua. Surah ke-46 17. Ini aturan-aturan di dalam berinteraksi sosial yang di lingkungan keluarga. Di dalam kehidupan sosial kita diharapkan untuk bagaimana berlaku adil ketika kita menjadi pemimpin.
Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai hambanya yang berlaku adil. Kita diperintahkan untuk bagaimana menghidupkan silaturahmi, saling tolong menolong sebagai bagian dari ketakwaan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Surah keempat ayat ke-1. Tolong menolong dan saling membangun silaturahmi di dalam berinteraksi sosial. Jangan saling memakan harta, curang di dalam berinteraksi bisnis, mempraktikkan cara-cara yang batil. Itu semuanya diatur, ada di dalam surah keempat ayat 29. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Ramadan melatih kita untuk bagaimana menebarkan kasih sayang. Buka puasa bersama, kita dididik, dilatih untuk bagaimana komunikasi yang sosial yang santun. Karena berkomunikasi yang kasar apalagi bertengkar akan memakruhkan puasa. Semuanya kita dilatih di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita dilatih untuk merasakan tidak makan, tidak minum selama 1 hari yang mungkin saja di dalam kehidupan sosial ini. Ada saudara-saudara kita yang tidak makan mungkin sampai 2-3 hari. Atau makan seadanya. Dengan itu, membangunlah keikhlasan untuk kita saling membantu, bersedekah, berinfak. Bahkan ada zakat yang diwajibkan, ada zakat fitrah. Kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat mal. Kesemuanya itu adalah untuk bagaimana membangun solidaritas sosial kita. Mari kita koreksi diri kita. Puasa Ramadan tinggal 2 hari. Apakah solidaritas sosial sudah terbangun di dalam jiwa kita? Solidaritas sosial dan sikap yang bijaksana di dalam berinteraksi sosial itu akan membangun kesalehan sosial sebagai jalan untuk menggenggam visi ketakwaan dari dimensi sosial. Mari kita mempertahankan apa yang dilatihkan di dalam bulan suci Ramadan ini, melanjutkan solidaritas sosial kita, melanjutkan kepedulian sosial kita, melanjutkan bagaimana kita berinteraksi dengan kesadaran hak dan kewajiban sesuai dengan rambu-rambu yang sudah diatur di dalam agama kita, atau aturan-aturan yang sudah diatur di dalam institusi yang lebih mengarah kepada bagaimana berinteraksi antara seorang atasan dengan bawahan. Alangkah mulianya ketika interaksi sosial di dalam seluruh komunitas itu dilandasi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Mari kita lanjutkan, mari kita pertahankan latihan itu di luar bulan suci Ramadan nanti secara istiqamah. Dan itulah nanti yang akan mengantar kita menggenggam predikat ketakwaan, baik dari sisi dimensi hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun di dalam hubungan kita dengan kemanusiaan, interaksi sosial, hablum minan nas. Dan insya Allah akan dilengkapi dengan bagaimana kita berinteraksi dengan alam lingkungan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.